Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Apa kabar? Sepertinya tidak baik-baik saja. Karena belum terdengar baik-baiknya. Apa kabar semuanya? Wah. Tapi yang belakang kayaknya masih senyum-senyum saja. Ya, sungguh berbahagia kita bisa berkumpul pada kesempatan pagi hari ini di dalam ruang Dhammasala Wihara Pluit Dhammasuka, ya, dimana seringkali juga Bante diberikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya. Sungguh berbahagia hari ini. Kenapa bahagia? Di dalam Pubanha Sutta, Sang Buddha mengatakan, kita mengawali hari yang baik. Tentu saja, siapa yang rumahnya dekat-dekat sini mungkin boleh angkat tangan. Oh. Yang dekat-dekat sini? Nggak ada. Atau yang mungkin sekitar 5-10 menit dari sini? Boleh angkat tangan? Hai. Ya. Atau yang cukup jauh dari sini? Angkat tangan. Terima kasih atas kehadirannya. Mengapa demikian bisa dikatakan berbahagia? Tentu saja diawali dengan niat yang baik, toh. Sudah dari kemarin, taruh katakanlah, kita punya niat untuk datang ke Pluit Dhammasuka ini. Walaupun jauh-jauh. Ya, ada yang jauh, ada yang tidak terlalu jauh, ada yang sangat dekat. Niat awal inilah yang dikatakan bagaimana membuat hari kita menjadi hari yang bahagia. Terlebih lagi, bukan hanya sekedar niat saja, tetapi diwujudkan dalam bentuk nyata untuk datang ke wihara. Bagi sebagian orang mungkin mengatakan, Bante, hari Minggu, ya, hari-hari biasa sudah capek. Hari Minggu bangun siang sedikit lah, ya. Karena kenapa? Sehari-hari tidak bisa bangun agak siangan. Ya, karena harus bangun pagi, harus mencari nafkah. Misalnya yang bekerja, ada yang dagang dan sebagainya. Tetapi walaupun demikian, Anda semuanya sudah berjuang dengan sepenuh hati untuk mengalahkan kemalasan itu. Dan itulah yang dikatakan kita mengawali hari Minggu ini dengan hari bahagia. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena kan nggak gampang, ya. Karena nggak gampang untuk bisa menyatakan tekad datang ke wihara. Terlebih, ya, dengan begitu banyak sekali agenda-agenda yang mungkin kita lakukan. Dan itulah yang harusnya kita lakukan bukan hanya di setiap hari Minggu saja. Apakah di dalam ajaran Buddha mengenal yang namanya bersyukur? Ada nggak? Ada? Apa maknanya? Bersyukur terhadap apa? Simpel toh?
Ketika ditanya nggak bisa jawab. Saking simpelnya Bante katanya. Akhirnya tidak pernah terpikirkan. Nah itulah yang ingin Bante sampaikan pada kesempatan hari ini. Guru Bante pernah mengatakan seperti ini. Di dalam kehidupan kita seringkali bisa menghindari permasalahan-permasalahan yang cukup besar. Tetapi seringkali kita tersandung, seringkali kita tersakiti karena adanya permasalahan yang kecil. Atau perumpamaannya diibaratkan, kalau misalnya di depan kita itu ada batu besar, langsung kelihatan tidak? Tapi kalau misalnya kerikil-kerikil yang kecil, bisa kelihatan? Apalagi kalau misalnya kalian yang biasa nih ngikutin pindah patah para Bante. Kakinya harus apa? Pakai model baru katanya, sendalnya. Nyekerman. Nyeker tahu ya? Apa? Tanpa alas ya. Jadi benar-benar pure langsung dari telapak kaki kita begitu. Begitu jalan, seringkali yang bikin kaki kita berdarah lah, sebagainya. Itu benda yang kecil apa yang benda yang besar? Ya. Antara itu tertusuk gelas, ya, pecahan gelas, ataupun tertusuk yang namanya ituan serpihan-serpihan kayu, begitu. Ya, jadi bagaimana hal ini juga bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali yang mengatakan sama Bante begini, Bante, kayaknya ajaran Buddha susah ya. Orang-orang disuruh untuk makan yang enak-enak katanya. Begitu. Tetapi kita disuruh ajaran Buddha bilang, makan secukupnya, makan tahu diri, makan tahu porsinya. Lalu berbicara tentang bagaimana kita juga membawa kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan ajaran Buddha. Demikian gak sih? Siapa yang berpendapat ataupun mempunyai pemikiran bahwasanya ajaran Buddha susah ya? Boleh angkat tangan? Gak apa-apa, Bante gak akan teror kalian kok. Karena kenapa? Karena mari kita kumpas bersama-sama ya. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, pasti kita menginginkan yang namanya hal-hal yang baik. Betul? Tetapi seringkali kita tidak mengetahui bagaimana caranya memperoleh kebaikan itu, memperoleh kebahagiaan itu. Kita ingin di dalam kehidupan kita ini semuanya baik-baik saja. Di antara yang hadir di sini mungkin Bante boleh kata hitung secara kasar lah. Taruh mungkin ada sekitar hampir 100 orang. Ya, full ternyata belakang. Luar biasa. Tapi di antara 100 orang yang hadir sekalipun mempunyai keinginan yang berbeda. Betul tidak? Yang muda lagi masa-masa yang produktif. Dia menginginkan saya bekerja, menggunakan waktu saya, bisa mendapatkan gaji, ya minimal cukup untuk beli mobil, minimal cukup buat beli rumah. Tetapi ketika berbicara kepada oma-oma atau opa-opa, keinginannya sudah berbeda. Tidak lagi berbicara tentang saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil. Mereka cuma punya satu keinginan saja. Apa?
Nah, tapi bagaimana caranya bisa mendapatkan itu? Seringkali kita di dalam kehidupan kita bagi yang muda, mereka pengen ini, pengen itu, berharap gajinya sudah tinggi. Ya, sudah di atas 1 digit. Artinya berarti 2 digit. Misalnya, oke, dia gajinya tahap pertama 9 juta. Sudah dinaikin menjadi gaji yang lebih tinggi lagi 11 juta, 12 juta. Tidak pernah puas juga. Betul tidak? Tidak pernah cukup juga. Karena kenapa? Karena dia belum tahu apa itu rasanya bersyukur. Dia juga tidak mengetahui perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Semakin banyak gaji yang dia dapatkan, maka semakin banyak gaji berapapun gak akan cukup. Kaya seberapapun gak akan cukup. Karena kenapa? Dia tidak pernah bisa menjaga, dia tidak pernah bisa mengontrol tentang keinginannya. Itulah mengapa Sang Buddha mengatakan, di dalam batin kita, di dalam pemikiran kita, setiap saat kita berpikir, kita melihat, kita mendengar, kita berucap, semuanya masih didasari oleh akar-akar yang tidak baik. Akar loba, akar dosa, dan akar moha. Ini akar yang tidak baik. Kita dulu penuhi dengan keserakahan. Ya, punya duit segini, wah, gajian nih. Ya kan? Langsung tuh. Ya kan? Bayar cicilan ini. Lalu mau nabung ini. Nanti jam segini, minggu depan udah pengen janjian. Mau nonton di mana? Mau makan apa? Ya. Nah, jadi kita harus memahami bahwasannya, oke, bagaimana gaji yang kita miliki, terutama untuk yang masih muda ya. Gaji yang dimiliki itu harus bisa di-manage dengan baik. Taruh katakanlah, Bante, kan seneng Bante, bisa kalau misalnya saya sudah punya gaji, saya sudah capek-capek, nggak apa-apa lah. Bahasa istilah kalangan kaula muda, me time. Ya, waktu untuk diri sendiri. Ya, makanya shopping, makan, ya kan, lalu nonton dengan teman-teman yang lain, yang justru malah menimbulkan keserakahan yang lagi dan lagi. Habis makan di sini, nanti dia bilang, katanya kalau misalnya bahasa orang Medan, bohocia. Di sana hocia. Ya, kalau di sini makanannya nggak enak, di sana makannya enak. Padahal kalau misalnya kita berdasarkan dengan ajaran Buddha, ya, makan itu kan bukan hanya untuk sekedar nafsu belaka. Makan itu hanya sekedar bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita agar tetap terus bertahan. Mempertahankan tubuh kita. Kalau nggak makan, apa yang muncul? Sakit mah, sakit lambung, sakit semuanya keluar. Hanya karena gara-gara telat makan. Makan yang salah juga salah lagi nanti. Siapa? Untuk orang yang sudah usia tua. Kolesterol tinggi, darah tinggi, asam urat tinggi. Makan udah bukan lagi makan yang enak-enak.
bagaimana mempertahankan. Nah, ini yang harusnya juga kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan berarti dengan Bante mengatakan seperti ini, kita sudah mempunyai persepsi, kata Bante Abipunyo nggak boleh makan enak. Kata siapa? Nanti yang punya pendapat kayak begitu siap-siap disentil. Oh, bukannya di blessing lagi, disentil. Saking bahagianya di belakang. Ya, jangan. Karena kadang-kadang kita nih mempunyai kesalahan sendiri. Kita sudah membentuk persepsi kita sendiri. Kita sudah membentuk pola pikir kita sendiri. Hanya karena apa yang kita dengar. Tidak pernah dipikirkan dengan matang-matang. Tidak pernah dipikirkan secara bijaksana. Makanya Sang Buddha mengatakan, keyakinan harus berbanding lurus dengan kebijaksanaan. Tadi Bante sudah ngobrol-ngobrol ya di ruang bawah. Umat Buddha kadang-kadang cuma hanya mempunyai keyakinan yang kuat tapi masih belum bijaksana. Itulah mengapa di dalam akar-akar yang tidak baik tadi, loba, dosa, dan moha, ya, ada yang namanya istilahnya amoha. Amoha lebih kepada disebut dengan panya atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan cukup penting di dalam kehidupan kita. Kok bisa Bante? Iya, itu bijaksana, tahu. Ketika kita punya gaji yang seperti ini, oke, saya makan sudah tidak perlu dengan makanan-makanan yang mewah, makanan-makanan yang cukup untuk bisa mempertahankan tubuh ini. Misalnya, sebagai seorang anak masih punya orang tua atau masih punya seorang istri, gitu ya. Nah, kasih uang kepada orang tua, kasih uang kepada istri, nanti untuk dimasakin. Tapi kan nggak enak Bante begini, beda makanan dengan yang di luar katanya. Coba-coba aja sering makan di luar. Besok ketika bilang, ada makanan apa di rumah? Makan aja di luar. Gampang kan? Kita berpikir tidak pernah memikirkan tentang konsekuensi yang ada setiap tindak tanduk yang kita lakukan. Jadi, kebijaksanaan mulai dari hal-hal yang paling kecil di dalam kehidupan kita akan membawa kepada kebahagiaan yang sesungguhnya kita cari. Kebahagiaan kan bukan di luar sana. Kebahagiaan kan bukan di luar dari batin kita, bukan di luar dari diri kita. Kebahagiaan ada di dalam batin Anda sendiri. Bagaimana Anda menciptakan kebahagiaan itu? Bagaimana Anda mengkondisikan kebahagiaan itu? Bukannya mencari-cari di luar, no. Kebahagiaan yang kita cari, misalnya nanti tunggu saya pergi ke negara sini dulu baru saya bisa bahagia Bante. Oh enggak, nanti ketika saya harus pergi ke negara ini dulu makanannya enak-enak saya baru bisa makan. Kapan bisa pergi ke negara itu? Keburu? Nanti ngundang Bante, Bante, tolong baca parita. Siapa? Umat Damasuka katanya. Dia milih-milih makannya. Ya, nah itulah mengapa ya kebijaksanaan sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu baru berbicara tentang makanan. Lalu kalau misalnya berbicara tentang perilaku kita sehari-hari, Bante kadang berpikir, kadang ada tuh, ya ini berbicara yang paling gampang yang berhubungan dengan para umat. Kadang kan kalau misalnya kita ke wihara, apalagi ada bantenya, kita kan diinfoin tuh kadang ya, nanti ada bante, ada dana makan pagi atau siang begitu. Ada aja orang Indonesia itu kadang-kadang pinternya luar biasa. Ya,
Saking pinternya tuh kadang bandenya pun disuruh untuk berpikir keras bagaimana cara menjawab pertanyaannya dia. Ya, padahal sudah dipikirin kayak begini nih. Oke, dana makan, nanti tanggung jawab ya terhadap piring sendiri, begitu kan. Tetapi ada tuh, ya kan, ketika dia sudah dana makan, dia mau egonya sendiri, mau menang sendiri, tidak memikirkan orang lain. Akhirnya apa? Dia makan selesai, taruh aja, nggak ada yang lihat katanya. Ataupun pada saat dia lagi, kalau di sini dana makannya bagaimana sih? Kalau lagi makan pakai nasi kotak ya? Enggak. Gimana? Pakai piring? Piring gitu ya. Terus nyuci sendiri enggak? Bekas dibuang ya? Waduh, beruntung sekali ya. Ada juga yang kayak begini. Jadi itu piring, ya, kayak piring biasa, begitu. Dia habis makan, dia cucinya cuman ala kadarnya doang, nggak pakai sabun, nggak apa-apa, cuma pakai tangan gini. Ya, benar, setuju, jorok ya kan. Tapi dia nggak berpikir, ya, yang dia makan itu akibat dari perbuatan dia sendiri. Pernah berpikir nggak kita terhadap konsekuensi? Oke, saya melakukan cuci piring, nggak bersih, nggak pakai sabun, cuman pakai tangan. Kucek, 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 kucek. Kira-kira kalau misalnya kita ngelihat orang lain lagi cuci, terus piringnya kasih ke kita, kita marah nggak? Tapi kan kita nggak pernah berpikir sampai panjang demikian. Oh, ketika saya menjaga, ya. Nah, ini mengapa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus memunculkan kebijaksanaan. Ketika Anda menggunakan toilet, yang paling gampang, Anda datang ke toilet, toiletnya kotor, ya kan? Kalian masuk, toiletnya kotor, kalian marah-marah nggak? Nah, marah, ya kan? Kenapa tidak mempunyai pemikiran bahwasanya, oh oke, nanti saya menggunakan toilet mewarisi untuk teman-teman yang datang yang menggunakan toilet dengan bersih, dengan bahagia, dengan nyaman. Bisa nggak? Nggak. Bohong itu. Iya, ya mohon maaf. Ya ini mohon maaf ya, mohon maaf. Bukannya dalam artian tidak menghormati. Tetapi kan kadang-kadang ya namanya kita buang air kecil begitu, kan nggak selalu rapi, nggak selalu bersih. Pernah nggak peduli itu, ya. Makanya kenapa kita bisa sampai pergi ke Singapura melihat toiletnya bersih minta ampun. Bante waktu pergi ke Singapura, ya tinggal di wihara sana, sangat takjub, sangat takjub. Karena setiap hari bantenya, ya itu nggak bersihin toilet. Bukan pakai alat, pakai tangan dengan lap dilapin. Nggak ada tuh debu seginin, set, set. Yang hitam-hitam tuh nggak ada. Saking bersihnya, bahkan habis mandi saja, yang shower itu pasti kan airnya kan berecatan kemana-mana ya. Kita harus korekin, giniin, sampai kering, sampai sebegitunya. Tapi kita boro-boro. Tandanya apa? Kita masih perlu belajar. Tandanya kita masih perlu berlatih. Hal-hal yang baik yang demikian masih bisa kita contoh. Itu selalu bertentangan dengan ajaran Buddha tidak? Tidak, justru itulah praktek ajaran Buddha. Bagaimana hukum sebab dan akibat itu berlaku? Sebab yang Anda buat, orang lain menerima akibatnya. Orang lain yang melakukannya, Anda juga mendapatkannya. Sebab dan akibat.
Anda pergi ke toilet dengan siram, Anda juga bahagia. Orang lain masuk datang ke toilet menggunakan bekas Anda juga bahagia. Tetapi juga masih ada lagi ketika nanti udah masuk ke toilet, ya kan? Apalagi orang yang habis makan jengkol. Waduh. Atau yang habis makan pete itu pingsan itu. Walaupun sudah bersih gimana pun kan ya. Wah. Ya. Tetapi bagaimana kita memunculkan kebijaksanaan? Menderita dan bahagia ada di mana? Ada di dalam pikiran Anda sendiri. Ya, ada di dalam bagaimana cara Anda berpikir. Nah, itulah mengapa kita dianjurkan untuk terus bisa datang dan mendengarkan dhamma. Sehingga dhamma yang kita dengar, dhamma yang kita pelajari bisa membawa kebijaksanaan tentang apa saja yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan ajaran Buddha di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ajaran Buddha bisa bertahan atau tidak juga turut andil oleh kalian. Kalian mempunyai andil yang cukup besar bagaimana bisa mempertahankan ajaran Buddha. Ajaran Buddha bukan hanya di dalam pundak para bhikkhu sangga. No. Tetapi Anda juga mempunyai andil yang sangat kuat. Kok bisa Bante? Yes. Ketika Anda keluar dari wihara, Anda memperlakukan orang lain, nyuruh dia bagaimana dengan cara yang sopan atau tidak, memperlakukan orang-orang yang ada di pinggir jalan. Itu adalah contoh dari bagaimana Anda mengaplikasikan ajaran Buddha di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga orang akan bilang, oh, orang ini sudah sering ke wihara, begitu banyak sekali perubahan di dalam hidupnya. Bukan hanya orang-orang yang di luar saja, orang lingkungan yang ada di dalam sekitar kalianlah yang sesungguhnya merasakan betul apakah orang ini sering datang ke wihara mempunyai perubahan yang besar atau tidak. Makanya tidak salah toh ketika ada kalimat atau pernyataan, ya, kalimat ataupun pernyataan yang dilontarkan oleh seseorang mengatakan seperti ini, percuma lu ke wihara, ya, marah mah marah aja, nggak bener mah nggak bener aja. Karena kenapa? Bukan wiharanya yang salah. Siapa yang salah? Orangnya yang mau Anda disalahin? Mau? Anda punya kewajiban. Anda punya tanggung jawab untuk turut menjaga nama wihara. Dari apa yang Anda lakukan sehari-hari, dari apa yang Anda ucapkan sehari-hari. Oh, si anu, umat Dhamma suka. Siapa yang kena? Wihara. Ya? Jadi, mulai dari sekarang, kita harus bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan bisa muncul ketika kita sering mendengarkan dan juga sering merenung. Contoh lagi, bagaimana kebijaksanaan ini cukup penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengikuti meditasi, siapa yang suka meditasi? Boleh angkat tangan. Jangan malu-malu dong. Ayo yang meditasi, angkat tangan. Nggak apa-apa meditable 5 menit, nggak apa-apa. Ya, 1. Siapa lagi? 2. Wah, malu-malu yang meditasi. Padahal yang meditasi harus berani. Kenapa? Sebenarnya ada orang yang
yang mau angkat tangan tapi dia malu-malu, temennya angkat tangan apa kagak ya? Atau dia juga sebenarnya pengen meditasi, tapi mungkin saya harus hubungin siapa ya? Saya nggak punya temen nih kalau misalnya meditasi sendirian. Dengan kita angkat tangan, wah pasti nanti saya mau hubungin dia, saya mau meditasi bareng sama dia. Jadi siapa yang meditasi? Masih malu-malu. Kayaknya omongan Bande kata-katanya mungkin salah ya. Nggak bisa dipahami kayaknya. Oke. Bagaimana di dalam meditasi itu sangat bermanfaat ya. Contoh, ketika kita bermeditasi, taruh katakanlah 1 jam. Atau mungkin yang sering mereka pergi retret begitu, entah itu one day mindfulness, entah itu 3 hari, entah itu 7 hari, entah itu 10 hari, bahkan bisa sampai 1 bulan dan 3 bulan, ataupun retret panjang sampai 6 bulan. Baik mereka yang mengembangkan ataupun yang praktek yang namanya keluar masuknya nafas, ataupun kembung kempisnya perut. Di dalam praktek meditasi kita, terutama bagi mereka-mereka yang bermeditasi menggunakan keluar masuknya nafas, pasti diminta untuk fokus kepada nafas ketika rasa sakit muncul. Baik rasa sakit di dengkul yang muncul, di pinggang yang muncul, di punggung yang muncul, di kepala yang muncul, semua harus dibiarkan hanya fokus kepada masuk, keluar, ataupun budo. Mengapa hal ini bisa sangat penting di dalam kehidupan kita? Apa manfaatnya dengan kita mempraktekkan itu saja di dalam kehidupan kita cukup 1 jam? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Artinya, di dalam kehidupan kita seringkali mendengarkan tuh suara-suara yang tidak enak. Kita melihat hal-hal yang tidak enak. Artinya harus diapain? Diapain? Padahal saya berarti udah dengar tuh suaranya tuh, tapi kurang kenceng. Diapain? Diabaikan. Karena kenapa? Kita kan seringkali kehidupan kita dipengaruhi oleh orang lain. Saat ini kita bisa terbentuk karena seperti ini karena juga dipengaruhi oleh orang lain. Katanya, ya kan, nggak bener katanya. Terus apaan katanya? Duit banyak tapi pelitnya minta ampun. Akhirnya apa? Suka berdana. Itu hal yang bagus sih. Tapi kan banyak sekali karena kita masih belum terlatih, akhirnya ngedengerin ucapan-ucapan yang sebenarnya positif, kita akan berpikir secara negatif. Itulah kilesa. Makanya Buddha mengatakan, kita harus bisa menjaga indria kita, menjaga mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, badan kita, dan yang paling penting adalah menjaga pikiran Karena dengan kita mempunyai niat, kita mempunyai satu kehendak yang muncul dari pikiran kita bisa melakukan melalui perbuatan, melalui ucapan. Dan itu merupakan efek dari mana meditasi ya yang kita lakukan itu bisa membawa manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu meditasi yang mungkin katakanlah vipassana, yang mungkin kita sering familiar begitu, kan kembung kempis. Di mana esensi dari vipassana di dalam Neti
neti wibawinitika, anicca dihi wiwidehi akarehi pasatiti vipassana. Itu dalam bahasa Palinya. Tetapi di dalam arti bahasa Indonesianya adalah anicca dihi wiwidehi. Anicca dihi adalah bagaimana kita bisa melihat di dalam hal-hal yang muncul di dalam meditasi kita itu dimulai dari tidak kekal, membawa duka, dan tiadanya aku. Sekalipun kita meditasi, kembung kempis, oh pikiran lagi begini, gak apa-apa, itu juga nanti lewat, hilang sendiri. Ngedengerin kesel bagaimanapun, entah juga itu lewat sendiri. Artinya apa? Kita dituntut, kita diajarkan untuk tidak menggenggam segala sesuatu yang sesungguhnya bukanlah milikku. Anda mengatakan, ya, tetapi dengan kayak begini, yang para suami ataupun para istri nanti punya plesetan baru. Kan kata Bante, suami sendiri pun kan bukan milikku katanya. Ataupun, ya kan, istriku sendiri pun bukannya istriku katanya. Cilaka. Ya, bukan. Maksudnya apa? Ada hal-hal tertentu yang di dalam kehidupan kita sudah mulai harus merenungkan dan melepaskan kemelekatan kita, genggaman kita sedikit demi sedikit. Di dalam Abhinawa Paccavekkhana itu sangat jelas. Jara damumhi, jarang anatito, biadi damumhi, biading anatito, marana damumhi, maranang anatito, sabehi me piyehi, manapehi, nana bawo, wina bawo, kamasakomhi, dan seterusnya. Yang pertama, jara damumhi, kita pasti akan mengalami yang namanya usia tua. Kita tidak boleh lagi mempunyai perasaan sombong. Yang muda-muda tidak boleh mempunyai perasaan sombong bahwasannya masih kuat, ya kan? Nggak taunya ada umur anak laki-laki umur 32 tahun sudah pasang ring. Umur 32 tahun. Ada yang umurnya di atas 32 tahun angkat tangan yang belum pasang ring? Nggak mau kan? Maksudnya yang tidak pasang ring ya. Ya oke, yang tidak pasang ring. Ada toh? Leon? Tapi udah 32? Belum kategori berarti. Ya. 32 tahun laki-laki dia sudah pasang ring. Mau sombong? Tidak ada lagi yang bisa disombongkan. Lalu yang kedua, pasti kita akan mengalami yang namanya rasa sakit. Jadi Anda yang merasakan sakit hari ini, itulah kehidupan yang harus diterima. Bukan yang harus mengeluh, aduh Bante sakit ini, ngundang Bante bacain Marita supaya sembuhnya sakit, gitu kan, sakitnya sembuh. Enggak. Karena kenapa? Semua kembali kepada mental. Lalu yang terakhir adalah pasti mengalami yang namanya kematian, cepat atau lambat. Diperjelas kembali oleh kalimat-kalimat selanjutnya, sabihimi dan sebagainya. Segala sesuatu yang kita cintai, segala sesuatu yang kita miliki, cepat atau lambat akan terpisah, akan berubah. Sekalipun kita punya pasangan kita, pasti akan terpisah. Mohon maaf, mungkin cerai. Mohon maaf, mungkin karena kematian. Ya, itulah mengapa kita sudah mulai harus, selagi masih ada, kita harus bisa bersyukur. Ya, kita harus bisa menghargai apa yang sudah kita miliki. Tapi kalau misalnya sudah terpisah, sudah berubah, buat apa marah-marah? Tapi bukannya ini sama saja dengan pasrah, Bante? No. Ya, kalian sudah melatih itu semua, siap.
untuk kehilangan yang paling parah sekalipun. Sehingga ya, makanya bersama-sama ketika Anda semua datang ke wihara ini dengan pasangan Anda, sama sada, sama sila, sama saga, sama panya, sudah lengkap. Keyakinan Anda sama-sama mendengarkan topik ceramah yang sama, mempunyai praktek sila yang sama, mempunyai kebaikan hati yang sama, mempunyai kebijaksanaan yang belum tentu sama. Makanya bisa diskusi satu sama lain. Ya, jadi jangan nanti kalau misalnya istrinya sering datang ke wihara, suaminya kagak. Istrinya sering mendengarkan ceramah, suaminya tidak pernah mendengar ceramah. Ketika istrinya mau berbuat baik, suaminya marah-marah. Ngapain pergi ke wihara? Padahal ibaratnya sering datang ke wihara untuk berbuat baik. Dapat karma baiknya siapa? Suaminya juga dapat karma baik. Karena kenapa? Ya, dia mendapat dukungan itu semua dari siapa? Dari suami. Ya, lalu juga suami bisa aktif ke wihara, dapat dukungan dari siapa? Dari istri. Syukur-syukur kalau misalnya dua-duanya juga bisa aktif berbuat baik. Wah, TOP BGT katanya. Ya, nah jadi bagaimana nih di dalam meditasi kita sekalipun yang kita anggap susah, ternyata membawa manfaat loh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja kita belum merasakan itu. Hanya saja kita belum membuktikan akan hal itu. Mau buktikan? Nggak perlu lama-lama. Ya, oke, Bante, saya nggak bisa meditasi 1 jam. Oke, cukup duduk meditasi sekali sesi 5-10 menit. Bisa? Bisa? Entah sesi meditasi, Bante lihat siapa yang tadi ngomong bisa. Karena kenapa? Kenapa selalu kita, para biku sangga itu selalu tidak pernah lelah. Selalu ngomongnya meditasi lagi katanya. Bosan saya katanya Bante, dengerin Bante ngomong meditasi mulu. Bukan karena itu. Karena Bante juga mempunyai hak. Bante juga mempunyai tanggung jawab bagaimana Anda sekalian yang sudah bersusah payah mencari kerja, mencari uang, mendukung kehidupan kami sebagai seorang biku sangga. Itulah tanggung jawab kami kepada kalian. Untuk mengkondisikan kebahagiaan, membawa kehidupan Anda menjadi kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya kehidupan yang baik secara materi, juga baik secara spiritual. Sehingga di tengah-tengah kehidupan yang terus tidak pasti, kehidupan yang selalu berubah, Anda mempunyai kebijaksanaan di tengah-tengahnya. Oh, ya memang kayak beginilah Bante kehidupan saya. Kehidupan yang harus kita lalui sebagai manusia. Tetapi Anda terus menumbuhkan spiritual Anda. Anda terus menumbuhkan keyakinan Anda kepada Dhamma. Sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan penuh makna. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa Bante sampaikan pada kesempatan hari ini, di mana ajaran Buddha sesungguhnya itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya berbicara tentang jam, tetapi juga bisa berbicara tentang menit dan juga bisa berbicara tentang detik. Sekali pikiran Anda yang tidak baik muncul, di situ ajaran Buddha tengah berlangsung. Bagaimana cara Anda menyelesaikan pikiran yang tidak baik yang muncul di dalam pikiran, yang muncul dalam perbuatan, dan yang muncul di dalam ucapan. Kewaspadaan itu penting. Sehingga Bante ingin kembali mengutip apa yang Sang Buddha katakan di hari terakhirnya di dalam Mahaparinibbana Sutta, Appamadena Sampadeta. Berjuanglah kita semua dengan sungguh-sungguh. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Baik, demikianlah Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Abi Punyatera. Kami menyediakan sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu semua. Pertanyaan bisa disampaikan dengan dua cara, lisan dan tulisan. Untuk yang ingin bertanya secara langsung nanti boleh tunjuk tangan dan maju ke depan ya. Dan ingin bertanya secara tertulis, telah disediakan kertas dan pensil di depan bangku Bapak Ibu. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kita akan menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan. Para hadirin sekalian, mari kita nyanyikan lagu Sang Guru pada halaman 69. Ada satu guru yang kupuja, Guru Maha Agung serta bijaksana, yang telah memberikan ajaran mulia, membimbing semua makhluk dari samsara. Hanya ada satu guru yang kupuja, Sang Buddha Guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat dhammanya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mari kita kembali lagi dari bait kedua. Hanya ada satu guru yang kupuja, Sang Buddha Guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, penerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat dhammanya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat dhammanya,
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Baik, kita mulai sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh tunjuk tangan. Ya, silakan. Ya, nama budaya Bante. Bante, saya mau nanya, ya, kalau apa yang kita lakukan kalau meditasi, bila ada bayangan atau makhluk dari alam mana gitu yang di sekitar kita gitu, apakah meditasi kita diterusan apa disudahin gitu, Bante? Itu aja, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, terima kasih. Makanya biasanya sebelum meditasi begitu, para lungpo ataupun acan-acan yang di Thailand akan melakukan penghormatan terlebih dahulu kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sehingga dengan penuh keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sila yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sekalipun mereka ada di sekitar kita dan mereka tidak akan mengganggu. Ya, karena banyak sekali pada saat kita bermeditasi kita lupa tuh, ya, bahwasanya ada makhluk-makhluk yang tidak terlihat juga yang sebenarnya mereka sedang menunggu, ya, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan untuk dilimpahkan kepada mereka. Sehingga saran Bante, kalau misalnya pada saat meditasi yang sudah ada, sebelum masuk ke dalam objek, ya, meditasi yang Anda gunakan begitu, Anda cukup tutup mata, beranjali, pertama melakukan penghormatan kepada Buddha, ya, baca Wandana itu Namo Tassa sebanyak 3 kali. Lalu juga nyatakan penghormatan Anda kepada Tisarana, bahwasannya Anda melakukan penghormatan, saya menghormati Buddha, saya menghormat Dhamma, saya menghormat Sangha. Semoga semua makhluk berbahagia. Gitu. Ya. Nah, terus kalau misalnya ada bayangan bagaimana, Bante? Lanjutkan. Ya, kita nggak akan mati dengan bayangan. Ya, enggak ya? Jadi kalau misalnya meditasi nanti ada bayangan makhluk apa segala macam, nggak perlu khawatir. Terus Bante, kalau misalnya takut bagaimana? Buru kuduk bermendirinding. Itu mah sudah sering dijalani. Nggak ada apa-apa itu. Ya. Nah, jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir selama kita keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita melihat kemurnian dari sila yang kita miliki, kita tidak melanggar sila yang pertama sampai sila kelima, nggak perlu takut. Ya, bahkan makhluk apapun tidak ada yang bisa akan melukai kita. Oke, tapi tolong dipraktekkan pada saat sebelum meditasi, melakukan penghormatan menggunakan membacakan yang namanya Wandana itu, ya, Namo Tassa yang pertama. Lalu yang kedua, Anda mengatakan saya menghormat Buddha, saya menghormat Dhamma, saya menghormat Sangha, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sudah meditasi. Oke? Terus kalau misalnya sudah selesai bagaimana, Bante? Limpahkan jasa juga. Jangan sudah meditasi, udah sadu, udah bangun. No, limpahkan jasa. Itu adalah juga perbuatan baik yang bisa Anda limpahkan. Ya, karena di dalam dasa punya Kiriyawatu ataupun 10 landasan dasar perbuatan bajik, di sana ada yang namanya bawana. Itu termasuk ke dalam bawana. Ya, jadi limpahkan jasa juga bagi mereka-mereka yang tadi mungkin Anda melihat bayangannya, Anda merasakan kehadirannya, limpahkan kepada mereka.
Ya, oke? Ya, semoga menjawab kok. Terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya secara langsung? Boleh langsung tunjuk tangan. Tidak ada ya. Bante, ini pertanyaannya mau dibaca sendiri? Semoga bisa kebaca. Nama budaya, kalau ada anak yang tidak menghormati orang tuanya, pergi tidak pernah permisi, seolah-olah tidak ada orang tua. Apakah ada hukum karmanya nanti terhadap anak tersebut? Ada, jelas. Nggak perlu khawatir, karma itu adil. Ya, karma itu nggak bisa pincang sebelah. Ya, atau kalau misalnya bahasanya artinya ada yang tumpul ke atas, jadi keras ke bawah gitu ya. Nggak kayak begitu ya. Jadi hukum karma itu adil. Jadi anak berbuat seperti itu suatu saat dia pasti akan jadi orang tua. Oke? Nah, makanya sekarang orang tua nih yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua sebagai seorang anak harus benar-benar bisa berbakti kepada orang tua yang masih ada. Lalu bagaimana kalau misalnya anaknya seperti itu pergi nggak bilang-bilang? Jadi ketahuan gitu ya. Ya, pokoknya orang tua juga harus punya pikiran positif lah. Ya, karena mau tidak mau yang namanya alam itu ada energinya tersendiri katanya. Orang tua di satu sisi menginginkan anaknya itu berkah, menginginkan anaknya punya usaha yang lancar, punya pekerjaan yang baik. Tetapi papa mamanya di rumah itu sering berantem. Itu nggak akan bisa menjadi berkah. Ya, kalau Anda sayang dengan anak Anda, ya, yang sebagai orang tua nih, ya mohon maaf banget, bukannya Bante ngajarin, tapi tolonglah jangan berantem. Udah tua, malu juga dilihat sama anak, apalagi nanti ada cucu, malu dilihat sama cucu, masih berantem. Ya, jadi bagaimana Bante kalau misalnya udah kesel banget, udah minum air putih kumur-kumur. Wah, tapi bisa disembur Bante kayak Mbah Dukun, bur gitu kan. Jangan gitu juga, ya. Ingat, kalau misalnya lagi marah, siapa yang rugi? Iya, ya. Jadi orang tua juga ya harus bisa bersikap dengan baiklah supaya apa yang sudah diharapkan kepada anak-anak ya bisa terwujud dengan baik. Karena perlakuan ataupun tingkah laku yang dilakukan oleh orang tua juga bisa mempengaruhi kepada anak, ya. Jadi itu jawaban Bante, tidak perlu panjang lebar. Selanjutnya, nama budaya, bagaimana sikap kita kepada orang yang memfitnah kita untuk sesuatu yang tidak pernah kita lakukan tapi tidak diberi kesempatan menjelaskannya. Terima kasih Bante. Enggak apa-apa. Bante juga sering difitnah. Biasa aja, diam aja. Nggak perlu dibales. Entar juga orang lain kan dekat punya teman-teman yang lain. Ya. Oh, hidup kita indah, tidak perlu membalas fitnah orang lain. Semakin Anda mencari cara bagaimana Anda menjelaskan, semakin tidak pernah bahagia Anda kemanapun Anda berada. Buddha saja pernah difitnah. Buddha diam aja kan? Ya. Jika ada kesempatan untuk menjelaskan, jelaskan. Jika tidak ada kesempatan menjelaskan, semoga dia berbahagia dengan apa yang dia lakukan. Bisa? Itulah murid Buddha yang sesungguhnya. Karena Buddha sekalipun ya difitnah, Buddha sekalipun dicaci maki, tidak pernah ada kata-kata, tidak pernah ada pikiran untuk membalas fitnah
orang tersebut. Kita murid Buddha? Murid Buddha bukan? Bante juga murid Buddha. Kita sama-sama ya mengikuti contoh dari guru kita yang kita hormati secara bersama-sama. Jadi kalau misalnya dibilang apa sikap kita, ya nggak apa-apa, happy. Ya, hidup itu sudah terlalu susah. Ya, jangan dibawa menderita. Oke? Ya, itu jawaban dari Bante. Terima kasih. Ya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oh ya, silakan Pak. Nama budaya. Bante, tadi kan terkait dengan keinginan tadi ya. Jadi sebenarnya gini, kan misalnya kita udah bekerja dengan susah payah selama sebulan, kemudian gajian nih, ya kan? Sebenarnya ada hak buat kita untuk menikmati keinginan kita gitu loh maksudnya. Itu ada apakah hak kita tuh boleh gitu Bante? Terima kasih. Tentu saja kok boleh duit-duit sendiri. Ya, bukannya duit hutang. Ya, duit hutang aja masih boleh dinikmati. Ya, apalagi hasil kerja keras sendiri, usaha sendiri, bangun dari pagi sampai malam ya mencari, tentu saja boleh, ya. Bukannya tidak boleh, tetapi harus tahu porsinya. Ya, maksudnya kan di dalam kehidupan kita kan yang paling penting apa sih? Ya kan? Misalnya apa? Keinginan, Bante, kan saya pengen hobi saya misalnya bersepeda Bante, saya mau beli sepeda yang nyaman senyaman mungkin, silakan gitu loh. Tetapi jangan gajinya 10 juta katanya mau cari sepeda yang sampai 100 juta. Nah itu sih cari cilaka namanya. Ya, jadi sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan semua porsi. Oke, saya sudah punya anak, kebutuhan anak sudah tercukupi. Kebutuhan istri katanya, oh kemarin masih kurang, tambahin sedikit supaya nggak ngoceh. Sudah aman, tenang saja. Kita bisa menikmati sesuai dengan keinginan kita, nggak jadi masalah. Ya, tetapi lihat semua faktor-faktor yang mendukung kehidupan kita supaya bahagia, orang-orang sekitar juga harus bisa tercukupi. Iya, jadi jangan misalnya, oh kata Bante saya boleh menikmati, ya kan sesuai dengan keinginan saya. Orang di sekitarnya anak nggak diperhatiin, istri nggak diperhatiin, celaka itu. Ya, nah jadi jangan sampai punya pandangan seperti itu. Ya, jadi nggak jadi masalah untuk menikmati keinginan-keinginan yang kita miliki begitu, asalkan ya tahu porsinya aja. Ya kok ya. Nah, semoga menjawab. Terima kasih. Ya, apakah masih ada? Ya, sudah tidak ada ya. Mungkin saya kembali ke Bante, apakah ada penutup atau closing statement yang mau disampaikan? Kalimat penutup. Apapun yang Anda lakukan, semua akan kembali kepada Anda. Anda melakukan baik, Anda juga akan diperlakukan baik dan akan mendapatkan kebaikan. Nah, sebab itu, di dalam kehidupan kita, walaupun ada dua sisi, kita bisa melakukan kejahatan, kita bisa melakukan kebaikan, tetapi apa keinginan Anda? Ya, apa kebutuhan Anda? Anda maunya seperti apa? Cobalah temukan jawabannya di dalam kehidupan Anda dan teruslah cari jawaban ataupun hal-hal yang belum Anda ketahui terhadap ajaran Buddha. Karena sesungguhnya ajaran Buddha begitulah luas, begitu dalam, jangan pernah puas. Ya, nah itu saja yang bisa Anda sampaikan. Anda ingin bahagia, Anda sendiri tanggung jawabnya. Ya, terima kasih. Baik, demikianlah Dhammadesana dan sesi tanya jawab kita pada hari ini. Kami segenap
segenap keluarga besar Wihara Pluit Dharma Suka dan umat yang telah hadir hari ini mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Abi Punyotera atas waktu dan kesempatannya dalam pembabaran Dhamma pada hari ini. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan bersikap anjali. Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan Dhammasala.